Shalom, saudara sekalian. Hari ini saya mau sharing sebuah perenungan dari sebuah film yang belakangan ini baru saja dirilis di bioskop. Judulnya adalah Inside Out 2. Ada yang sudah pernah nonton? Ya, tapi hari ini saya mulai dengan film dari volume pertama, ya saudara. Pertama kali film ini dirilis pada tahun 2015. Inside Out 1 menceritakan tentang sistem kerja emosi dalam diri seseorang. Anak perempuan bernama Riley, kita diperkenalkan dengan karakter Joy, peran emosi yang penuh ceria, optimis dan positif. Lalu ada Sadness, karakter emosi yang mengingatkan Riley pada kenangan sedih dan ekspresi kesedihan. Lalu ada Anger, karakter yang selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan jika ada hal yang tidak disukai, maka ekspresi kemarahan inilah yang ditunjukkan. Kemudian ada Disgust, merupakan karakter emosi yang mengendalikan selera Riley, apa yang dia sukai dan yang tidak sukai. Lalu yang terakhir adalah Fear, karakter emosi yang menjaga Riley dari hal-hal yang berbahaya, tapi seringkali diekspresikan dengan perasa takut dan panik pada kondisi-kondisi yang tidak aman. Kelima karakter inilah yang menggambarkan keadaan dan sistem kerja emosi dalam jiwa Riley. Nah, yang jadi masalah dalam volume pertama, Inside Out, adalah ketika Joy mendominasi emosi Riley dengan mengesampingkan emosi lainnya seperti fear, anger, disgust, terutama sadness. Bagi Joy, sadness akan membuat Riley akan punya respon emosi sedih yang jika terus-menerus akan membuat kenangan menyedihkan serta mempengaruhi jiwa Riley. Oleh karena itu, Joy melarang sadness untuk mengendalikan emosi dan respon kesedihan Riley. Kelihatan tidak ada yang salah ya saudara, tetapi justru itulah masalah besarnya. Kesedihan Riley ditutupi dan disembunyikan oleh perasaan ceria, kenangan yang indah, dan semua hal yang baik-baik saja. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang sedang sedih dan lagi down, dan kita buru-buru menasihatinya dengan berkata, "Kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir, kamu jangan lemah, dan jangan loyo kayak gini." Atau mungkin saat kita sedih dan down, kita sering dengar saran dari orang kalau kamu sedih dan lelah karena kehidupan ini, mungkin kamu perlu healing, shopping lah biar happy, atau ayo kita party biar lupakan kesedihanmu. Jika kita mengikutinya, kita sedang menyembunyikan kesedihan kita. Kita tidak menghadapi kesedihan itu dengan mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang asik saja. Akhirnya kita memodifikasi perasaan dengan emosi buatan kita. Saya harus ceria, saya harus tampil baik-baik saja. Apa jadinya? Kita sedang menipu diri sendiri. Kita memanipulasi pikiran kita, menguburkan kesedihan kita dalam-dalam yang akan meledak cepat atau lambat. Kalau begitu, apa kata Alkitab untuk kondisi seperti ini? Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh menyembunyikan perasaan kita, melainkan menyatakan dalam doa kepada Allah. Kita harus jujur dan terus terang jika kita memang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin juga ada baiknya kita menyampaikan kesedihan kita kepada seorang mentor. Dengan berdiskusi dengan dia, kita akan menemukan jalan keluar. Selain itu, Tuhan telah mengutus orang-orang baik berada di sekitar kita, terutama di dalam komunitas kita. Meski kita punya masalah dalam diri, kita punya segudang kesedihan di hati, tapi kamu tidak perlu menanggungnya seorang diri. Ada teman-teman rohani yang akan mendukung dalam doa, mendorong dan menguatkan kita melalui firman Tuhan. Tidak apa-apa menyatakan kesedihanmu kepada teman-teman rohani dan kepada Tuhan segala isi hatimu. Kamu tidak perlu menanggungnya seorang diri. Kini kita tiba pada Gospel Connection. Kalau begitu, apa kaitannya dan penerapannya dalam Injil? Mari kita baca sama-sama ayat 7 dari Filipi 4 tadi. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya ini? Artinya Kristuslah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Saat kita sedang sedih dan hati gundah gulana, bagaimana caranya? Saya pernah mengalami masalah besar dan mengalami kesedihan yang parah sih. Sampai-sampai ketika saya melihat jembatan, saya pengen loncat ke bawah. Kesedihannya membuat seperti mau mati rasanya. Saudara pernah alami?
Tapi sadarkah kita bahwa perasaan seperti ini juga dialami Kristus? Ketika Yesus bersama beberapa muridnya berdoa di Taman Getsemani, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dunia mungkin akan menyarankan kita untuk pergi healing, pergi shopping, alihkan kesedihan dengan yang happy-happy saja. Tetapi semua itu palsu dan tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Tapi ketika kita sedih, kita sedang sedih seperti mau mati rasanya, kita memandang pada Kristus. Dia juga sedih, dia juga mengalami gentar, dia juga merasakan seperti mau mati rasanya. Mungkin kita berkata tidak ada orang yang mengerti saya, tidak ada yang bisa memahami saya. Tetapi Yesus memahami apa yang kita rasakan. Dia pernah merasakannya sehingga dia sangat tahu apa yang kita perlukan. Pandanglah pada Kristus, di dalam Dia kita memiliki pengharapan. Kita bisa saja putus asa, kita bisa saja kecewa, takut, khawatir, sampai membuat kita ingin mati saja. Tapi Kristus akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Jadi jika ingat-ingat lagi, dulu saya pernah merasa mau mati rasanya. Kemudian saya saat ini melihat diri saya sekarang berdiri di hadapan saudara, sharing di pagi ini, saya mau katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Atau saya bisa katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, izinkan saya berdoa bagi saudara semua. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua yang mungkin menghadapi kesedihan kami, biarlah kami bisa memandang kepada Kristus bahwa kami tidak sendirian. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau memahami apa yang kami rasakan dan Engkau akan memberikan kekuatan sehingga kami bisa melalui kesedihan kami di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Devotion kita selanjutnya kita akan membahas film Inside Out yang kedua. Kira-kira perenungan apa yang bisa kita ambil dari film itu dan bagaimana Injil menjadi jawaban bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.